Istiqomah kita biar berkah, istiqomah kita biar mendapatkan ilmu, biar mendapatkan manfaat, biar mendapatkan maslahat kita. Allah bukakan hati-hati kita semuanya. Allah berikan keterbukaan hati buat kita, pendengaran yang baik buat kita, kata-kata yang baik buat kita semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ikuti Nabi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin-nisyan bi nurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ila anqal an Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati an akhudha minal Qur'an shay'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Faqala qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim. Ya, pemuda-pemuda Islam, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada bosannya kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayo tanya, bosan nggak muji Allah? Bosan nggak memuja Allah? Sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluknya Allah, tidak pantas kita untuk bosan mengingat Allah, menyebut asma Allah, mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tiada kata yang pantas kecuali kita ucapkan, kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Karena sering ngomong semuanya, yuk cari ilmu di mana aja, yang jauh, yang dekat. Semakin kalian jauh cari ilmunya, keberkahannya, setiap langkah kakinya semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu banyak modelnya. Tahu-tahu anak yang soleh dan soleha, mempunyai istri yang soleha, mempunyai suami yang soleh, kerjaannya gampang, urusannya lancar, utang-utangnya lunas, pelajarannya jadi pinter, jadi baik, jadi bagus, jadi anak yang taat, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi istiqomah, jadi semakin baik. Wah, luar biasa. Itu namanya berkah, itu namanya manfaat, itu namanya ilmu yang baik, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebaik-baik umatnya,
mendapatkan syafaatnya, dikumpulkan di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo bacakan hadis tadi. Hadis ini ya sangat penting. Bagaimana hukumnya kalau seandainya orang yang baru masuk Islam, ya, orang baru masuk Islam bisa nggak baca Al-Fatihah? Bisa nggak baca Al-Fatihah? Bisa nggak baca Al-Fatihah? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Mungkin kalau Bismillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang non Muslim, orang kafir ngomong Alhamdulillah banyak. Bismillah banyak. Innalillah banyak. Assalamualaikum banyak. Tapi kalau Al-Fatihah sampai kelar jarang. Mungkin ada tapi nggak sampai semuanya. Bagaimana hukumnya kalau seandainya ada seorang yang baru masuk Islam sementara dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Tatkala dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi masuk Islam, pertama kali itu dia diwajibkan menjadi orang yang mukallaf, dipaksa untuk menjalankan hukum syariat Allah. Dipaksa untuk menjalankan hukum syariat. Kalau tidak paksa menjalankan hukum syariat di situ, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya senang nggak senang, ya harus wajib. Ya puasa, ya sholat, ya harus sholat, ya membayar zakat. Kalau memang udah cukup nisabnya, haulnya, udah cukup semuanya, ya. Itu semuanya, ya, itu semuanya penting, itu semuanya, ya, harus dipelajari. Terus gimana, Beb? Kalau kita sudah wajib melaksanakan sholat tapi nggak bisa membaca Al-Fatihah, sah nggak sholatnya kalau seandainya kita nggak membaca Al-Fatihah? Sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya. Gimana mau sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah? Maka Al-Fatihah itu penting. Al-Fatihah itu penting, Al-Fatihah itu harus kita pelajarin, Al-Fatihah itu harus kita mengerti, tahu bagaimana titik dan komanya, harus paham. Jangan sampai enggak. Ya. Di sini dikatakan, ya, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, qala, ada seseorang datang sama Nabi. Datang seseorang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, faqala ini saya nggak bisa membaca Al-Quran, ya, saya nggak bisa membaca Al-Quran sedikit pun. Ajari saya yang kira-kira, ya, bisa, ya, yuzzi'ani anhu, yang saya tatkala melaksanakan sholatnya saya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias sah sholatnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa kepada orang tersebut? Faqala, katakan, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil. Meskipun orang baru masuk Islam, kalau dengar kata-kata begini, kalimat begini, kira-kira bisa nggak? Bisa, pendek, kalimatnya nggak panjang. Kalimatnya pendek, nggak panjang, insya Allah bisa, insya Allah bakal dipahami, insya Allah bakal mengerti, insya Allah bakal tahu, insya Allah paham apa arti, maksud dan tujuannya. Tanya sama kalian semuanya, Al-Fatihah termasuk rukun sholat apa enggak? Al-Fatihah termasuk rukun sholat apa enggak? Termasuk rukun sholat. Jadi kalau kamu membaca Al-Fatihah, batal atau enggak sholatnya? Batal atau enggak sholatnya? Batal sholat. Kecuali ini. Jadi kalau seandainya orang mu'allaf, nggak ngerti, nggak bisa baca Al-Fatihah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi dia wajib untuk belajar Al-Fatihah. Sebelum bisa Al-Fatihah, baca seperti itu dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sampai bisa baca Al-Fatihah. Insyaallah sehari mah kelar baca Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Ya, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mu'allaf masuk Islam nggak bisa baca Al-Fatihah, dia wajib melaksanakan sholat, udah syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, udah semuanya, udah mandi besar semuanya, dia wajib menjalankan sholat.
sholat, ya, sholat, kemudian dia mempelajari untuk membaca Fatihatul Kitab sebagai syarat sahnya untuk melaksanakan ibadah sholat, rukun sholat. Makanya qiraatul Fatihah, pembacaan Al-Fatihah merupakan rukun dari rukunnya sholat, ya. Makanya kama taqaddam, sebagaimana yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, bagi seseorang itu, ya, wajib untuk belajar atas orang yang masuk Islam, atas orang yang Muslim, ya, agar apa? Ya'ti biha fi sholatihi fi man aslam walam yajid mualliman, ya. Wajib bagi orang yang belajar, bagi orang yang masuk agama Islam ataupun sudah memeluk agama Islam, wajib belajar. Jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa, salah itu, ya. Nggak ada rohim, nggak ada rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya itu tarkik, bukan tafkhim. Ada tebal itu tafkhim namanya. Kalau tarkik itu tipis. Bis, kenapa harokatnya kasroh itu biasanya tarkik, itu namanya tipis badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, bukan rohim. Ya, hak kecil sama hak besar beda. Haknya yang besar itu di pangkal sini, di ujung tenggorokan, di pangkal tenggorokan. Kalau hak ini di atas, di halak. Ya, rohim, bukan rohim. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Rahman, bukan, beda, ya. Salah pembacaan, salah pengucapan, salah arti, ya. Salah harokat, salah arti, salah antara sin, ya, asasul bait itu pondasi rumah, asas. Tapi kalau atatul bait, perabotan rumah, pakai ta. Beda, pengucapannya juga beda, apalagi membaca Al-Fatihah. Kalau membaca Al-Fatihah, ya, itu wajib belajarnya. Harus jadi ustadz dulu belajar Al-Fatihah lebih dari seminggu. Belajar Al-Fatihah lebih daripada seminggu. Apalagi yang nggak pernah ngaji, apalagi yang nggak pernah taklim, apalagi nggak pernah belajar Iqra. Bisa Bismillahirrahmanirrahim, yang penting bisa hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhalin, amin dah. Udah alamat kebetulan bener apa enggak pembacaannya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, matnya, idharnya atau apanya semuanya nggak tahu, ya, nggak tahu. Akhirnya jadi belepotan, jadi nggak benar. Makanya itu pentingnya ngaji. Kalau seandainya, ya, nggak ada guru, dia wajib mencari guru meskipun bayar, ya. Cari yang jauh semuanya untuk ngajarin Al-Fatihah. Ya, liyati biha fi sholatihi fi man aslam wa lam yajid mualliman aw dhaqa alaihi alwaqt. Ya, ini pembacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu kalau seandainya orang masuk Islam dan dia tidak mendapatkan seorang guru dan telah sempit baginya waktu sholat. Ya, kalau misal masuk Islamnya pagi subuh misalnya, di situ dia cari ustaz nih buat sholat duhur, keburu nggak baca Al-Fatihah? Insya Allah keburu, tugas itu ngapal Al-Fatihah dulu dah. Sholat duhur udah bisa membaca Al-Fatihah. Kalau udah membaca Al-Fatihah semuanya, tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah udah bisa gugur. Nggak boleh membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil azim, tapi yang bacanya harus membaca Al-Fatihah. Makanya kalau waktunya sempit, nggak keburu waktunya, tadi membaca, ya, min tasbih wa tahmid wa tahlil qa'iman maqamal qiraah. Kenapa? Karena pembacaan tadi tasbih, tahmid, tahlil semuanya itu berdiri kedudukannya seperti pembacaan Al-Fatihah untuk melaksanakan sholat di waktunya. Kemudian dia belajar, ya, selesai itu terpaksa, udah habis waktunya, udah sempit semuanya, habis itu belajar, ya. Dia melaksanakan sholat semuanya, ya. Meskipun dia bepergian, ya, harus mencari guru untuk mempelajari Al-Fatihah. Makanya di sini dalam fikih hadisnya dikatakan barang siapa yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat karena waktunya yang sangat sempit atau gak ada yang mengajarinya,
diganti dengan zikir-zikir yang ada dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang tadi, ya. Hadisnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Kalau seandainya ada orang Allah semuanya, loh kamu nggak sholat, kamu kan udah mu'alaf, gue gak bisa baca Al-Fatihah. Ngaji, ayo ngaji ke Al-Madad, ayo ngaji di sini, ya, biar tahu hukumnya, biar tahu tata caranya, biar tahu aturannya. Nah, kira-kira seperti ini. Banyak nggak di antara kita yang belum tahu? Banyak nggak di antara kita yang belum tahu? Tapi alhamdulillah, ilmu itu dari nggak tahu menjadi tahu, ilmu itu dari nggak paham menjadi ilmu itu dari nggak ngerti menjadi ngerti. Oh, ternyata begitu hukumnya kalau seandainya nggak bisa membaca Al-Fatihah. Nah, dan waktunya sempit, nggak ada kesempatan dia untuk ngaji, nggak ada kesempatan untuk mencari ilmu. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan barokah, bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan maslahat dan akhirat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ini hadis satu aja hari ini, ya. Ya, hadis sekarang satu aja. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita semuanya manusia-manusia yang nafin bil ummah, manfaat dunia dan akhirat. Allah jadikan majelis kita majelis yang mulia, majelis yang dihadiri oleh ulama, aulia ilmu muqarrabin, arwah sholihin, dihadiri oleh panutan kita, idola kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Tanya bosan nggak?